Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, saudara beliau Habib Abdullah wal Habib Qasim, serta para habaib Habib Ali Belfaqih, Habib Muhammad bin Sunan Al-Idrus, Habib Abu Bakar Maladawilah, Habib Abdurrahman Segaf, Habib Qadir Maladawilah, dan semua para habaib yang lainnya, para kiai, Kiai Ainul Yakin bin Kiai Abdullah Syafi'i, dan semua hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini jam segini udah ngantuk apa belum ini? Belum. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi kita lihat Masya Allah Habib Hasan dapat alpat tadi, kemudian juga dibagikan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Diizinkan ada yang lihat dan ada yang mencium. Semoga semuanya barokahnya tetap sama Insya Allah, karena saya yakin kalau rambut itu sampai dikelilingkan di sana nggak kembali lagi ke depan, itu pasti hilang itu nanti rambutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya teringat suatu kisah, yaitu kisah ini banyak diriwayatkan oleh para ulama. Syekh Zainuddin Al-Malaybari juga, Imam Ibn Hajar dalam kitab salawatnya juga meriwayatkan kisah ini. Ada dua orang bersaudara yang mendapatkan warisan dari bapaknya. Bapaknya kaya raya, kemudian setelah itu ketika wafat, anaknya mendapatkan warisan. Yang namanya orang kaya pasti warisannya juga banyak, namanya orang kaya kok. Ya kalau orang bukan orang kaya kan warisannya cuma utang nanti. Warisannya cuma tagihan-tagihan nota kalau nggak kaya. Ini orang kaya, jadi warisannya duit, warisannya emas, warisannya rumah, warisannya semua harta-harta yang mewah. Warisan udah dibagi karena ahli warisnya cuma dua orang anak, berarti baginya bagi rata. Yang satu anak setengah, satu anak lagi setengahnya lagi. Ternyata di antara warisan itu bapaknya ini punya pusaka 3 helai rambutnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. 3 helai rambutnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Wah, anak ini seneng, yang kakak seneng, yang adik seneng. Cuma permasalahannya karena ahli waris cuma 2, berarti 3 helai rambut Nabi kalau mau adil harus dibagi 2. Kata adiknya, gini aja kak, ini kan ada 3 helai, kakak 1, aku 1, yang 1 dipotong setengah-setengah kita. Kata kakaknya, jangan dek, ini rambut warisan Nabi, ini rambutnya Rasulullah, nggak adab kalau kita sampai motong rambutnya Nabi Muhammad SAW. Tadi terus gimana? Kalau kamu yang dapat 2, saya nggak mau, saya nggak rela. Tapi kalau saya yang dapat 2 kan kamu juga nggak mau. Ini solusinya gimana? Akhirnya kata adiknya, gini aja kak, gimana kalau 3 helai rambut Nabi semuanya buat kamu, tapi seluruh harta warisan itu jadi milik saya. Itu kalau anda yang jadi kakaknya kira-kira mau apa enggak itu? Milih rambut Nabi apa alpat? Yakin? Betul. Rambut Nabi apa? Yang jawab cuma setengah ini kayaknya. Rambut Nabi apa alpat? Yang jawab saya doakan utangnya lunas insya Allah. Nah, kelihatan banyak utangnya, Beb. Akhirnya kakaknya, ya udah, kata kakak, kalau kamu itu setuju, 3 helai rambut Nabi buat saya, semua warisan bapak buat kamu semuanya. Saya rela, ikhlas. Udah, semua warisannya diambil,
dan 3 helai rambut Nabi Muhammad SAW diambil sama kakaknya. Akhirnya yang adik kaya raya, yang kakak miskin. Kelihatannya begitu, tapi ini kakak nggak pernah merasa miskin. Cintanya sama rambut Nabi itu luar biasa. Jadi dia tuh setiap hari itu baru jalan dikit aja diambil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad, dicium sama dia. Abu sholat dicium, cintanya jadi dikit-dikit kangen lihat rambutnya Nabi Muhammad. Tiap lihat rambut Nabi, sholawat, lihat rambut Nabi, sholat, begitu terus. Subhanallah, ini kakak akhirnya merintis kerja seadanya. Allah Ta'ala kasih barokah rezekinya. Allah Ta'ala kasih barokah rezekinya. Yang adik justru yang awalnya kaya raya, tambah lama tambah bangkrut, miskin. Yang kakak tambah lama kaya. Akhirnya kedua kakak beradik ini meninggal dunia. Yang kakak meninggal dalam keadaan kaya raya, dan yang adik meninggal dalam keadaan miskin. Yang kakak yang mana? Yang milih 3 helai rambut Nabi Muhammad dibandingkan semua kekayaan warisan bapaknya. Bukan cukup itu. Gimana nih Allah memuliakan orang yang cinta sama Nabi? Ketika kakaknya ini meninggal dunia, maka orang-orang saleh, ulama yang ada di daerah itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Nabi mengatakan, kalau kepingin hajatmu kabul, ziarah kamu ke makam itu. Jadi yang ngenalkan makamnya bukan orang lain, Nabi Muhammad langsung yang ngenalkan makamnya. Kalau kamu pengen hajatmu kabul, datang tuh ke makam itu. Orang-orang soalnya bingung, ini kiai bukan, punya pondok enggak, punya jamaah enggak, cuma pedagang biasa, kebetulan matinya kaya. Kenapa kok sampai diziarahi? Bahkan yang nyuruh Nabi. Subhanallah, akhirnya masyhur, tiap orang punya hajat datang ke tempat itu, doa kabul hajatnya. Sampai akhirnya diselidiki, ternyata itu barokah 3 helai rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira milih rambut Nabi apa alpat? Karena ada urusan duitnya, baru mau nih sekarang rambut Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semuanya memang nggak mungkin kalau kita semua punya rambut Nabi, nggak mungkin. Tapi kita bisa punya yang lebih istimewa, yaitu warisannya Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggal bukan mewariskan rambut aja, tapi Nabi meninggal mewariskan ajaran, mewariskan sunnah. Kalau yang megang rambutnya Nabi Muhammad aja hidupnya barokah, maka kalau Anda pegang cinta kepada Nabi dalam hati Anda amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, Anda lakukan dalam kehidupan Anda sehari-hari, laksanakan sholat wajib. Gimana sih ajarannya Nabi? Kalau dengar adzan, sholat, Anda amalkan itu. Gimana sih ajarannya Nabi kalau Anda masih punya orang tua? Birrul walidain. Gimana sih ajarannya Nabi kalau bicara? Nggak bohong, nggak ngomongin orang. Anda pegang teguh ajaran Nabi Muhammad, insya Allah sama berkahnya seperti Anda memegang rambutnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mewariskan kepada umatnya, yaitu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang ilmu ini maurud, dijaga oleh para sahabat mewariskan kepada para tabi'in kepada para tabi'in, terus ilmu ini diwariskan sampai kepada kita semuanya. Ilmu ini bukan ilmu yang ada di medsos, tapi ilmu ini adalah ilmu yang bersanad, yang ada di dadanya para alim ulama. Anda hadir majelisnya para alim ulama, Anda bawa buku, Anda catat nasihatnya, Anda amalkan nasihatnya, maka Anda seperti memegang teguh ajarannya Rasulullah SAW. Semoga insya Allah guru kita Habib Hasan Allah panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, dan semua guru-guru kita, siapapun yang sakit di antara kita, Allah berikan kesembuhan insya Allah. Utamanya ibunda dari Habib Abu Bakar Maulad Dawilah, Habibah Sofia binti Muhammad Al-Haddad yang sekarang sedang dalam keadaan sakit. Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya insya Allah. Allah gantikan dengan kesembuhan, Allah berikan panjang umur. Dan siapapun di antara orang tua kita, kerabat kita yang sedang sakit, Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya. Yang punya hajat, semoga hajatnya kabul insya Allah. Yang mau nikah, segera nikah insya Allah.
Yang belum punya keturunan segera dapat keturunan insyaallah, dan insyaallah malam ini menjadi malam yang istimewa untuk kita semuanya, dan semoga siapapun yang hadir di majelis malam hari ini Allah izinkan bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.